Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita akan meneruskan pembelajaran cerpen yang sudah kita mulai minggu lalu dan ini adalah cerpen yang kedua. Silakan disimak dan kita akan membandingkan cerpen yang pertama dengan cerpen yang kedua. Cerpen kedua ini berjudul Kupu-kupu di Pusara Ibu. Mari kita mulai. Ketika berkunjung ke makam ibuku, ada seekor kupu-kupu bertengger tepat di atas pusaranya. Warna kupu-kupu itu kuning bercampur ungu dengan garis-garis hitam kebiruan di setiap pinggirannya. Ukuran kupu-kupu itu hampir setelapak tanganku. Ia terlihat sangat cantik, diam di tempat, dan tidak terusik dengan kedatanganku. Melihat kehadiran kupu-kupu yang menawan itu, tiba-tiba aku teringat akan ucapan ibuku setahun sebelum ia meninggal. Katanya, "Jika kau menemui kupu-kupu di pusara ibu, jangan kau usir. Biarkan ia bertengger di sana sebab itu aku." Sesungguhnya ketika aku mendengar ucapan ibu, aku hanya menganggapnya sebagai perkataan orang tua yang terbang melayang-layang kemana-mana. Kata-katanya seperti khayalan manusia usia lanjut yang tengah merasakan ketidaknyamanan tubuh rentanya. Kala itu ibu sedang menderita sakit karena penyakit diabetes. Ucapan tentang kupu-kupu dikatakannya hampir setiap minggu. "Ingat ya nak, biarkan kupu-kupu berterbangan di makam ibu nanti. Itu ibu. Ibu sedang menunggu kalian menengok ibu. Jangan kalian usir," katanya dengan suara parau. Beberapa bulan kemudian ibu tiada. Ia tak sanggup lagi berperang melawan penyakit diabetes yang sudah merambat ke ginjal hingga jantungnya. Seminggu sekali ibu cuci darah, kembali sebelum ia menutup mata, ibu berpesan, "Jika kau rindu, ibu akan menjadi kupu-kupu dan menunggu kalian di pusara ibu." Setahun setelah itu, aku dan kedua saudaraku telah melupakan pesan ibu. Satu adikku dan satu kakakku telah kembali ke kota mereka tinggal. Adikku yang perempuan bahkan dibawa suaminya ke Camarillo, California, Amerika Serikat. Suaminya memang asli dari sana. Sedang kakak perempuanku tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah bersama suami dan kedua anaknya. Tinggal aku yang di tengah, yang kebetulan satu-satunya anak lelaki ibu dan ayahku menempati rumah peninggalan mereka. Usiaku yang ke-30-an. Aku memilih untuk tidak menikah. Pekerjaanku di sebuah jasa tabungan uang virtual mengharuskanku menatap komputer sejak pukul 9 pagi hingga 12 malam, membuat aku kehilangan ruang untuk bersosialisasi. Temanku menjauh satu persatu. Mereka menduga aku telah direnggut oleh cengkeraman kapitalis hingga ke titik paling dasar. Mereka beranggapan aku seperti zombie yang berjalan sesuai dengan kendali tanpa bisa mereguk kepuasan kebebasan pribadi sebagai manusia merdeka. Aku mengakui hal itu sekaligus menyadari bahwa diriku telah menjadi manusia tidak berdaya yang kalah oleh situasi. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang yang ganas menerjang kekebalan tubuh manusia. Andai ibuku tidak datang di mimpiku dengan pesannya yang sama tentang kupu-kupu yang bertengger di batu nisannya, mungkin aku masih bergelut dengan pekerjaan yang kata temanku benar, memperkaya sang kapitalis dengan 7 turunannya. Mimpi tentang ibu dan kupu-kupu semalam, aku bagai melihat kemarahan ibu ketika aku tidak membuat PR yang diberikan guruku di waktu SD. "Datanglah nak, masa semenjak ibu dikubur, kau tidak pernah melihat ibu? Kau, adikmu, dan kakakmu bagai melempar batu ke dalam tanah, lalu menguruknya dan melupakan kisah tentang ibu. Kau tengok juga makam ayahmu. Kau seperti manusia tak berbudaya yang banyak terdapat di era milenial ini. Menganggap setelah kami tiada, tamat sudah cerita tentang kami. Jika kau melihat kupu-kupu di batu nisanku, itu ibu. Aku selalu menunggumu di sana dengan sayap warna yang berubah-ubah." Aku terbangun dari tidurku, peluh membasahi sekujur tubuhku. Ibu yang datang ke dalam mimpiku bagai menyengat dan mengingatkan seluruh kenangan tentangnya. Setelah 10 tahun ayah meninggal, ibu tetap sendiri, ia tidak mau menikah lagi. Ayah yang pergi meninggalkan 3 anak tanpa pensiun
Dan tabungan itu menyerahkan tanggung jawabnya pada perempuan yang kala itu memasuki usia 40 tahun, ibuku. Kisah perjuangan ibu untuk menyekolahkan dan memberi makan kami barangkali sama heroiknya dengan kisah para ibu yang ditinggalkan suami tanpa bekal apapun. Ibu selalu bilang ia beruntung ditinggalkan sebuah rumah sederhana seluas 100 meter persegi yang lokasinya di tengah keramaian kota. Dari berdagang kue-kue dan makanan inilah kalian bisa tamat sekolah, tamat kuliah, dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan pendidikan kalian. Katanya selalu dengan gurat wajah lelah. Kala itu diabetes keparat mulai meminang dan menggerogoti tubuh ibu. Lalu perempuan yang mulai memasuki usia setengah abad itu menyimpan rasa sakitnya sendirian. Ia tidak mau kami bersedih dan panik apabila melihat ia berjalan sempoyongan dan lelah karena gula darahnya sedang naik atau turun. Ibu lelah, ibu istirahat sejenak. Jika ada pembeli, tolong kau layani dulu, nak. Kau tahu harga-harganya kan? Semua catatan harga ada di bawah etalase tempat kue-kue itu diletakkan, katanya. Dunia bermain dan ego seorang anak yang membuncah penuh rasa kesal ketika ibu meminta bantuan kami untuk mencuci perabotan usai ia membuat kue-kue dagangannya, membuat ibu tak mau lagi memaksakan kehendaknya dengan menyuruh kami sekadar melayani pembeli. Semua dikerjakannya sendiri, tanpa keluh juga kernyit di dahi. Tidak pernah terpikirkan olehku, kakakku, dan adikku bahwa semua hasil dagangannya untuk makan kami dan membiayai pendidikan kami. Kami melenggang dengan tuntutan yang kian bertambah hari lepas hari. Aku sempat marah ketika seorang rentenir bank keliling datang menagih utang pada ibu. Suara rentenir itu menggelegar di siang hari yang panas itu membuatku geram, bukan pada si rentenir, tapi pada ibuku yang duduk diam tak berdaya ketika si rentenir memakinya sebagai manula tukang berhutang yang tak tahu diri. Ibu hanya diam dengan air mata berlinang di pipi yang cepat dihapusnya. Ia tak bersuara ketika aku ikut memarahinya, sembari berkata, "Kan ibu sudah jualan, ngapain juga ngutang ke bank keliling?" Isak ibuku terdengar di malam hari ketika rasa linu di persendian kakinya menjalar hingga ke pinggang. Aku tetap diam menganggapnya itu hanya penyakit tua biasa. Tatkala ia memberikan amplop putih untuk membayar uang semesteran kuliahku, lama baru ku tahu kalau uang itu dipinjam ibu dari rentenir bank keliling. Ia membayar cicilannya dengan susah payah dan air mata yang selalu dihapusnya diam-diam ketika makian si rentenir itu memborbardir perasaannya. Aku baru tahu ketika ibu tiada dan sang rentenir menuturkan semua kisah tentangnya. Ibumu orang baik. Dia mempertaruhkan harga dirinya untuk membayar semua hutangnya padaku. Uang itu bukan ia gunakan untuk kesenangan pribadinya, tapi untuk membayar uang semesteran kuliahmu, kata si rentenir bank keliling di pemakaman ibu kala ia meninggalkan dunia fana ini. Aku menangis dan menyesali semua yang pernah kulakukan padanya, tapi terlambat. Ibu sudah tiada. Hari ini kulihat kupu-kupu itu telah berubah warna. Ada warna merah jambu berbalut biru muda dengan garis keemasan di tiap tepi sayapnya. Aku tersentak. Itu warna kesukaan ibu. Betapa aku ini anak tak tahu diri. Bahkan warna kesayangan ibuku pun aku tak tahu jika si kupu-kupu tidak memperlihatkannya. Ketika aku duduk di sisi makam sembari mencabut rumput-rumput liar yang mulai tumbuh di sana, kupu-kupu itu hinggap di bahuku. Cukup lama ia berada di sana. Sebelum aku meninggalkan makam ibu, kupu-kupu itu terbang mengelilingiku 3 kali. Saat aku beranjak, kukatakan padanya, "Ibu, aku akan sering-sering menengokmu. Berbahagialah kau di tempatmu yang baru." Kemudian kupu-kupu itu lenyap. Aku yakin itu ibuku.